menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Halo, selamat pagi Kalimantan Barat. Kembali berjumpa dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital dengan tema hari ini berkenalan dengan dunia digital dengan literasi yang tepat. Nanti ada 4 narasumber yang luar biasa yang akan menemani saya untuk memberikan materi-materi yang sangat menarik untuk Anda. Jadi diharapkan stay tune sampai akhir. Dan sebelum acara dimulai, izinkan saya juga untuk menceritakan latar belakang acara pada pagi hari ini. Teknologi informasi dan juga komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua, dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi Informatika bersama dengan mitra jejaring JNLD, Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi, di 154 kabupaten kota, yang akan melibatkan 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Sebelum acara dimulai juga ada tata tertib yang harus saya bacakan terlebih dahulu. Ini juga berlaku untuk seluruh peserta dan juga seluruh narasumber. Dimohon selalu mematikan mic dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Lalu juga dimohon selalu menyalakan dan juga mengaktifkan kamera video. Tidak diperkenankan coret-coret di layar, hanya diperkenankan menyala. Tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber berbicara, hanya boleh bertanya pada sesi tanya jawab, yang mana sesi tanya jawab akan dilakukan di akhir setelah seluruh narasumber memberikan materinya. Dan ini yang terpenting juga, silakan segera mengerjakan pre dan juga post test. Biasanya di menit-menit akhir dari host kami akan share di kolom chat untuk link post test dan juga pre-test, jadi silahkan untuk segera diisi ketika sudah ada. Nantinya peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah mengisi post test melalui link yang akan dibagikan di kolom chat. Dan yang terakhir, aplikasi Siberkreasi dapat di-download di App Store dan juga Google Play Store. Baik, acara akan segera dilanjutkan bersama-sama. Sesaat lagi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza yang dilanjutkan dengan mendengarkan video arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendengarkan sambutan yang diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan akan dilanjutkan sambutan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Bapak Samuel Abrijani Pangerapan BSC dan dilanjutkan sambutan dari Bupati Sambas Bapak Haji Satono Esos MA. Waktu dan tempat dipersilakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berdasarkan survei APJI di tahun 2020, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 196,71 juta jiwa, di mana mereka mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari.
di Kebun Sambas, Kalimantan Barat, di mana masyarakatnya sangat heterogen dan menggunakan media digital sebagai sarana informasinya, maka diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat Kebun Sambas untuk mengimbangi perkembangan teknologi digital ini. Program literasi digital bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital di tingkat dasar, media, mahir, dan inklusif. Target program ini di tahun 2021 adalah sebesar 12,5 juta masyarakat Indonesia yang terliterasi digital. Untuk meraih target peserta tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi dan pemerintah daerah Kebun Sambas melaksanakan rangkaian webinar Indonesia Makin Cakap Digital yang dilaksanakan mulai bulan Mei hingga Desember tahun ini. Saya Haji Satono, Sarjana Sosial Islam, Majlis Hukum, Bupati Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, mendukung kegiatan ini untuk menambah kecakapan digital masyarakat Kabupaten Sambas agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk hal yang positif dan kreatif, menambah daya saing, meningkatkan perekonomian, hingga dapat turut serta membangun Kabupaten Sambas. Mari bersama kita ikuti webinar ini sampai selesai, sehingga kita dapat menggunakan media digital semakin bijak dan cakap, dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh Pak Samuel Abrijani selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, dan dilanjutkan sambutan oleh Bapak Haji Satono selaku Bupati Sambas. Sebelum acara dimulai, mari kita dalam sikap sempurna berdoa bersama-sama menurut agama dan juga keyakinan masing-masing untuk kondisi Indonesia saat ini dan juga untuk kelancaran webinar pada pagi hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Mawardika yang akan menjadi moderator untuk pagi hari ini. Selamat pagi Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat pagi para peserta yang bergabung bersama kami pagi hari ini, dan juga selamat pagi kepada para narasumber yang luar biasa yang nanti akan menemani saya dalam sesi diskusi kali ini. Ada 4 narasumber yang akan menemani saya. Saya perkenalkan kepada Anda. Yang pertama ada Grandika Primadani, lalu juga nanti ada Pak Amiruddin, lalu ada Fadila Nur Nafisa atau Dila Visa, dan ada Pak Sairi juga. Untuk mempersingkat waktu, sesaat lagi kita segera menuju ke sumber kita yang pertama, Pak Amiruddin. Pak Amiruddin akan memberikan materi seputar keamanan internet, menghindari spamming dan juga hacking. Beliau adalah guru dari SMAN Negeri 1 Sebawi. Ini kalau ada muridnya yang saat ini menyaksikan, silahkan bersiap untuk menulis pertanyaan di kolom chat. Sesi tanya jawab akan saya lakukan di akhir. Pak Amiruddin, saya izin sebentar. Sebelum kita menuju ke Pak Amiruddin, saya harus menyampaikan ini penting sekali kepada para peserta untuk tetap semangat menulis pertanyaan di kolom chat, karena ada hadiah 1 juta rupiah untuk Anda, dibagi 10 orang gitu ya. Hadiah ini berlaku bagi Anda yang menulis pertanyaan terbaik dan juga memposting kegiatan pada pagi hari ini di sosial media. Oke, itu sebuah informasi yang sangat menarik, lumayan banget buat uang jajan tambahan setiap harinya. Amiruddin, silahkan materinya seputar keamanan internet, menghindari spamming dan juga hacking. Waktu dan tempat dipersilahkan. Izin share screen. Pak Amiruddin, sepertinya ada kendala di audio ini Pak, soalnya ada suara nginging seperti itu.
Oke, sudah hilang Pak Iya. suaranya. Silahkan dilanjutkan. Udah. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati moderator Mbak Aulia, rekan-rekan narasumber, Mas Grandika, Mbak Dila dan Bang Sairi, serta Bapak Ibu peserta kegiatan pada pagi hari ini. Oke, baiklah, kali ini saya akan berbagi mengenai keamanan di dunia digital, yaitu khususnya cara kita atau bagaimana cara kita menghindari spamming dan hacking. Oke, perkenalkan, nama saya Amiruddin. Saat ini saya bertugas di bertugas sebagai guru di SMA Negeri 1 Sebawi. Oke, pertama mengenai spamming. Spamming ini kita artikan sebagai penggunaan sistem pepesanan untuk mengirim beberapa pesan yang tidak diminta atau yang tidak kita inginkan ke sejumlah besar penerima sebagai iklan atau untuk tujuan yang dilarang. Artinya menguntungkan bagi penerima, menguntungkan bagi pengirim tetapi merugikan bagi penerima. Mungkin untuk istilah spamming ini sudah familiar di telinga kita. Umumnya ketika kita menggunakan email dan sebagainya, jadi di fasilitas-fasilitas penyedia layanan email seperti Google dan sebagainya sudah memiliki aturan-aturan tertentu atau protokol-protokol tertentu untuk mengelompokkan email-email yang masuk ke dalam akun kita atau ke akun email kita itu, yang mana masuk kategori spam atau yang mana yang bukan. Nah, jadi sudah ada, tapi mungkin tentu bisa kita lakukan pengaturan-pengaturan tertentu terhadap mungkin email yang dikirim yang bukan masuk kategori spam. Oke, di sini umumnya spamming itu kalau masuk di akun kita, akun email atau sebagainya, umumnya kalau dia tidak mengganggu atau tidak merugikan, umumnya hanya merugikan di sisi penggunaan bandwidth atau penggunaan kapasitas dari akun email kita. Tapi di era digital seperti ini, saat sekarang ini, di mana semua orang bergantung dengan internet dan kemudahan-kemudahan yang disediakan, maka spamming ini semakin ke depannya di era ini banyak menimbulkan kerugian-kerugian. Oke, di sini ada beberapa jenis spamming yang kita kenal. Yang pertama itu ada phishing email. Jadi phishing ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencuri data dengan cara pengelabuan. Jadi kita sebenarnya tidak sadar ketika data kita dicuri dengan adanya email-email phishing ini. Nah, tentu email phishing ini akan meminta kita, ketika kita buka, tentu akan nanti meminta kita memberikan informasi-informasi penting yang sebenarnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak ada hubungannya dengan kita, tetapi kadang-kadang ada informasi-informasi yang begitu menarik hati kita, lalu kemudian kita pun tertarik untuk mengklik atau membuka email tersebut, sehingga nanti kita akan bisa menjadi korban. Oke, berikutnya ada email spoofing. Nah, jadi email spoofing ini umumnya berbentuk email yang dikirim oleh lembaga atau perusahaan resmi kelihatannya. Nah, jadi kelihatannya itu seperti dikirim oleh lembaga atau perusahaan resmi seperti PayPal kalau kita melakukan pembayaran, atau mungkin perusahaan-perusahaan Microsoft dan sebagainya. Padahal email itu bukan dikirim dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, jadi itu hanya proses pengelabuan sehingga nanti kita tertarik untuk mengklik email tersebut, sehingga nanti harapan dari pengirim email tersebut bisa tercapai. Umumnya email spoofing ini meminta kita untuk melakukan pembayaran invoice yang akan segera berakhir, padahal kita tidak pernah melakukan pemesanan. Lalu kita diminta melakukan reset password. Nah, lalu diminta memverifikasi akun kita, ya. Yang mana kesemua itu sebenarnya
tidak perlu kita lakukan, tetapi hanya sekedar untuk mengelabui kita. Lalu ada teknologi support scam. Nah, ini penipuan dukungan teknologi, biasanya berhubungan dengan akun-akun kita yang dianggap misalkan keamanannya tidak aman dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini merupakan salah satu teknik-teknik untuk melakukan penipuan. Lalu ada malicious spam. Jadi ini berisi virus-virus dan sebagainya. Lalu ada spam call dan spam text. Nah, spam call seperti panggilan-panggilan yang sebenarnya ini dilakukan oleh robot-robot. Dilakukan oleh robot tentu dengan menggunakan software-software tertentu. Contoh misalkan, ini contoh email spam. Nah, di sini email spam di Google. Email spam di Google Google sudah mengelompokkan pengirim ini adalah merupakan pengirim yang dikategorikan dalam spam. Ini hanya sebenarnya dari segi membahayakan atau tidak, ini tentu tingkat pembahayaannya tidak terlalu tinggi karena ini hanya berisi iklan dari suatu produk. Lalu phishing. Phishing biasanya kita akan dikirimkan tag link dari suatu, biasanya disandingkan dengan link yang website yang memang sudah terkenal, seperti Google. Nah, tetapi dilanjutkan dengan ada tambahan teks lain yang dimana itu nanti akan mengarahkan kita kepada halaman-halaman yang berbeda, jadi bukan di halaman Google. Lalu ada IDN homograph attack. Nah, jadi seperti ini www Google, padahal di sini bukan O tetapi ini adalah huruf angka 0. Nah, ini mungkin sering kita temukan ketika kita melakukan browsing. Begitu juga seperti ini, bukan huruf L tetapi angka 1. Lalu ada yang sering juga kita temukan yaitu hidden URL. Nah, jadi alamat link yang tersembunyi. Nah, jadi ketika kita mengklik www Google, sebenarnya kita bukan diarahkan ke situs atau website Google-nya, tetapi diarahkan ke google.com/x.net. Nah, jadi pengarahannya seperti itu. Jadi seperti kita ingin ke Google, tapi arahnya nanti tidak sampai ke Google, karena diarahkan ke redirect ke website yang lain. Oke, di sini untuk tip menghindari spamming. Nah, pertama kita teliti dulu alamat email pengirim. Kalau kita misalkan memang tidak ada keperluan dengan alamat-alamat email pengirim tersebut, maka kita perlu waspada bahwa itu merupakan suatu hal yang bisa membahayakan kita. Lalu ada missing personal informasi. Kadang-kadang ketika kita berhubungan dengan seseorang yang memang dalam lingkup bisnis atau lingkup hal-hal lain, biasanya tentu sapaan-sapaan standar yang digunakan itu tentu tetap dimulai oleh perusahaan-perusahaan resmi tersebut. Tapi kalau misalkan ini dikirim dari email ini dikirim dari perusahaan-perusahaan yang bersifatnya hanya sebagai penipuan, maka tentu ada informasi personal atau pribadi kita yang tidak diketahui. Lalu yang paling sering itu adalah di links-nya. Nah, jadi perhatikan links yang muncul. Kalau perlu memang kita cek di internet apakah memang link ini berasal dari website atau layanan-layanan yang memang legal. Lalu kemudian kita lihat grammatical error-nya. Nah, jadi sama seperti tadi, ketika kita ingin ke website Google, maka perhatikan apakah O-nya itu adalah huruf O atau angka 0. Nah, jadi umumnya banyak kesalahan-kesalahan seperti itu yang muncul kalau misalkan email yang kita kirim atau tag yang kita terima itu merupakan spam. Lalu tawaran menarik. Nah, biasanya ini ketika kita melakukan browsing, kadang-kadang akan muncul halaman-halaman baru yang kita tidak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba saja muncul memberikan tawaran-tawaran menarik seperti Anda menjadi pemenang dan sebagainya. Nah, ini perlu kita waspadai, jangan kita lanjutkan, itu merupakan salah satu tindakan spamming tadi. Lalu berikutnya ada attachment atau file-file yang diselipkan di email. Jadi perhatikan sekali lagi, kalau memang kita tidak merasa berkepentingan dengan pengirim email tersebut, maka usahakan hindari untuk membuka file tersebut. Lalu kemudian hacking. Setelah spamming, hacking istilah hacking atau hacker
ini umum sudah kita kenal ketika kita booming mengenai penggunaan komputer. Mengenai komputer ini lebih arah ke serangan terhadap komputer. Jadi hacking itu aktivitas yang berusaha membahayakan perangkat digital seperti komputer, smartphone, tablet, atau jaringan. Nah, jadi mengganggu tablet atau perangkat-perangkat device digital kita. Nah, tentu sekarang kita kenal lagi ada istilah cracking, ada hacking, ada cracking. Jadi ada pengelompokan kalau hacking itu merupakan tindakan yang bersifat positif, lalu kalau cracking itu tindakan yang bersifat negatif. Walaupun sama-sama dia bisa membahayakan perangkat digital, tetapi tujuannya berbeda. Nah, tentu kita tahu bahwa salah satu hal yang terpenting dari era digital sekarang adalah keamanan atau security. Maka hacking ini biasanya memang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu atau perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang security atau keamanan untuk melakukan seperti tes keamanan terhadap perangkat-perangkat atau aplikasi-aplikasi yang diciptakan. Nah, jadi tujuannya seperti itu. Tetapi pada umumnya kita lebih berpikiran bahwa kalau hacking itu adalah hal-hal yang bersifat negatif yang membahayakan perangkat kita. Oke, di sini ada 4 jenis teknik hacking. Yang pertama ada botnet, robot network. Nah, robot network. Jadi tentu di sini kalau robot network itu jaringan yang mengendalikan robot di mana pengendalinya berupa manusia. Tentu robot ini berupa software juga yang menggunakan teknologi artificial intelligence. Lalu ada browser hijack. Nah, di sini kalau browser hijack seperti virus yang biasanya muncul ketika kita melakukan browsing. Kadang-kadang ketika kita melakukan browsing muncul halaman-halaman yang tidak kita ketahui asal usulnya dalam jumlah banyak. Dalam jumlah yang banyak halamannya, nah, sehingga kita akan merasa terganggu. Dan kadang bisa mengakibatkan browser kita itu keluar dengan sendirinya, atau menutup dengan sendirinya. Lalu ada DDoS, ini sama mirip seperti browser hijack, jadi menampilkan banyak sekali tampilan-tampilan yang tidak kita inginkan, tetapi secara massal, jadi secara banyak sekali, sehingga itu akan sangat mengganggu. Lalu kemudian memanfaatkan malware seperti virus dan sebagainya untuk melakukan hacking kepada komputer kita. Oke, lalu tips untuk menghindari hacking tentu yang paling utama adalah setiap perangkat digital wajib memiliki ini, yaitu anti malware protection. Nah, jadi seperti antivirus. Jadi kalau malware dengan antivirus artinya umumnya sekarang keamanan kita sebut sebagai malware protection karena dia sudah melindungi segala macam bentuk serangan yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, bisa virus, trojan dan sebagainya. Lalu berhati-hati dengan aplikasi. Nah, jadi ketika kita menggunakan aplikasi atau ingin mendownload sebuah aplikasi, maka pastikan sumber kita mendownload aplikasi itu berasal dari sumber yang terpercaya. Jadi kalau kita di Android, gunakanlah Google Play dan sejenisnya, sehingga lebih aman untuk kita gunakan. Lalu yang berikutnya, update softwarenya. Nah, jadi softwarenya kita update. Nah, sesuai dengan tentu proses update ini merupakan salah satu cara dari penyedia software untuk meningkatkan keamanan juga. Kemudian safe browsing. Nah, jadi berselancarlah dengan aman. Berselancar dengan aman. Jadi jangan memilih website mungkin yang tidak jelas, yang tidak jelas, yang nanti arahnya bisa membawa kita ke halaman-halaman yang bisa membahayakan perangkat kita. Lalu yang hal berikutnya adalah keamanan password. Nah, keamanan password ini yang paling penting. Tentu salah satu hal yang bisa kita gunakan untuk menjaga keamanan password ini adalah dengan menggunakan password yang tingkat kesukaran untuk ditebak itu tinggi. Nah, bisa menggunakan kombinasi angka atau simbol
huruf besar, huruf kecil, dan seterusnya. Oke, mungkin saya akhiri dengan mungkin ada ungkapan yang paling yang bisa kita cermati sama-sama dan kita renungkan sama-sama, bahwa keamanan itu dimulai dari kita sendiri, karena perangkat kita itu adalah penguasaan kita. Jadi kadang-kadang yang membuat tidak aman itu adalah sebenarnya bukan dari serangan dari luar, tetapi keinginan kita ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan di dunia internet. Jadi sekali lagi, lakukan hal-hal yang perlu, hal-hal yang bermanfaat. Ketika kita berselancar di internet, maka insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang merugikan kita sendiri. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa diketik di kolom chat. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Mbak Aulia. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Amiruddin, baru saja memberikan kita materi seputar keamanan internet, menghindari spamming dan juga hacking. Silahkan pertanyaan untuk Pak Amiruddin ditulis di kolom chat, nanti akan dibacakan di sesi akhir. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Amiruddin untuk materi yang diberikan. Kita langsung geser ke narasumber berikutnya. Ada Fadilah Nur Nafisa atau Dila Visa. Dia adalah influencer, brand ambassador dari The Savior, yang akan memberikan seputar hidup produktif di era digital. Sudah siap Dila Visa? Ya, terima kasih Kak. Oke, silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Mau izin setting dulu ya Kak? Siap. Terima kasih sebelumnya Kak. Saya mau izin setting dulu ya teman-teman. Oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman yang join webinar hari ini semangat ya, mumpung masih pagi nih. Oke, alhamdulillah hari ini Dila dapat kesempatan dari Siberkreasi. Nah, hari ini Dila membawakan judul tentang hidup produktif di era digital, teman-teman. Kita belajar bareng ya gimana sih caranya kita produktif ya di masa era digital ini dan di masa pandemi seperti sekarang ya. Nah, kebetulan ini masuk di kecakapan digital atau digital skill ya teman-teman. Tentunya dari Kominfo dan Siberkreasi. Oke, tak kenal maka tak sayang ya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadilah Nur Nafisa, umur saya masih 20 tahun. Saya sebagai sosial media dan beauty enthusiast dan juga menjadi salah satu brand ambassador The Savior. Dan saya juga masih berkuliah di Universitas 17 Agustus di Surabaya. Nah teman-teman, biar kita makin dekat ke depannya, dan kalau mungkin teman-teman mau tanya-tanya tentang sesuatu tentang ke Dila, boleh kita follow-followan di Instagram dan di TikTok ya. Kita sama-sama nih menyebarkan konten positif ya teman-teman pastinya. Oke, yang pertama, halo masyarakat digital. Masyarakat digital itu ya kita semua ini ya teman-teman ya. Kita sudah berada di era industri 4.0 ya teman-teman, di mana teknologi digital sudah sangat pesat sekali dan kita sudah bisa mendapatkan, kita sudah sudah mendapatkan manfaat yang banyak banget ya teman-teman dari adanya transformasi digital ini pastinya. Oke. Untuk selanjutnya, ini ada data dari Web Hotsuite ini sekitar Januari 2021 ya teman-teman. Di Indonesia sendiri, total populasi kita ada 274,9 juta. Lalu mobile connection sendiri ada 345,3 juta. Dan internet usersnya kita sudah 202,6 juta ya teman-teman. Di sini dari data ini dibuktikan bahwa masyarakat di Indonesia sudah banyak yang menggunakan internet ya teman-teman, dan sudah memiliki mobile connection ya teman-teman. Dan beberapa waktu yang lalu Dila juga sempat melihat data dari Kominfo ya teman-teman, kalau kebanyakan pengguna sosial media, pengguna internet ini di masa-masa usia produktif ya teman-teman ya. Nah, ini pasti para generasi milenial nih yang paling banyak menggunakan internet ya. Oke. Selanjutnya kita masuk di era digital ya teman-teman. Nah, era digital sendiri itu adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital ya teman-teman. Nah,
di era digital sendiri kita juga bisa belajar, kita bisa memberikan informasi, kita bisa sharing, kita bisa berkolaborasi dengan banyak orang ya teman-teman ya. Tentunya sebagai masyarakat digital yang baik, kita juga harus mengenal literasi digital ya teman-teman, karena literasi digital sendiri itu sebenarnya menurut Dila menjadi ini ya teman-teman, menjadi salah satu dasar kita ya dalam bersosial media, dalam kita menggunakan internet ya teman-teman, karena kalau kita sudah mengetahui literasi digital, kita sudah memiliki kecakapan digital, maka kita sebagai netizen atau sebagai warganet bisa menggunakan internet dengan baik pastinya. Nah, yang pertama Dila ingin membahas dampak negatif di era digital terlebih dahulu nih. Karena kalau ngomongin tentang dampak positif pastinya banyak banget kan. Maka dari itu yang pertama Dila akan menyampaikan beberapa dampak negatif yang ada di era digital ya teman-teman. Yang pertama adalah ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual ya teman-teman. Nah, ini biasanya kita temui dalam sosial media ya teman-teman. Kadang ada beberapa account yang merepost account postingan dari suatu menyebutkan username penciptanya. Nah, menurut Dila ini merupakan suatu ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual ya teman-teman yang ada gitu ya contohnya. Untuk yang kedua, ancaman terjadinya pikiran pintas di mana orang ingin instan ya teman-teman. Nah, apalagi di generasi muda ini yang banyak saya temuin ya teman-teman, kita pasti inginnya serba instan, kita pasti inginnya cepat. Dan biasanya anak-anak yang seperti ini tuh kadang mereka berkomentar, kadang mereka memberikan tulisan atau postingan itu tanpa berpikir terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini menurut Dila bagaimana caranya kita menjadi orang yang nggak selalu ingin instan gitu ya. Kita harus saring sebelum share gitu ya teman-teman ya. Dan yang ketiga adanya ancaman penyalahgunaan pengetahuan atau hack yang sudah dijelaskan. Pastinya ini kalau hack ini menurut Dila apa ya teman-teman ya, banyak sekali kita ketemui. Apalagi kalau soal sosial media, biasanya nih ada yang memiliki akun Facebook atau Instagram yang mungkin banyak yang pernah ketemui dibobol gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau yang keempat, tidak mengefektifkan teknologi informasi. Jadi menurut Dila orang-orang yang tidak mengefektifkan teknologi informasi ini hanya hanya mengambil luar-luarnya saja gitu ya dari internet, tapi tanpa sebenarnya di internet itu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dan sebenarnya kita juga bisa lebih produktif gitu ya teman-teman melalui internet. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke dampak positif di era digital. Yang pertama tentunya informasi lebih cepat dan sangat mudah mengaksesnya. Yang kedua tumbuhnya inovasi di berbagai bidang. Teman-teman bisa melakukan apapun itu ya melalui sosial media, kita bisa sharing, kita bisa memberikan tutorial atau memberikan apa yang kita ketahui, apa yang kita miliki ya teman-teman ya dalam bidang keahlian kita masing-masing gitu ya. Dan yang ketiga meningkatnya kualitas sumber daya masyarakat, ini jelas setuju sekali karena ini tadi informasi yang lebih cepat dan mudah diakses membuat teman-teman, membuat masyarakat di Indonesia pastinya lebih banyak belajar dari internet dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada gitu ya teman-teman. Dan yang keempat, munculnya berbagai sumber belajar, Dila setuju sekali, apalagi mungkin untuk era anak-anak yang masih bersekolah, teman-teman tuh bisa seperti belajar online ya teman-teman, belajar melalui YouTube atau suatu platform-platform yang membantu teman-teman untuk ini ya, untuk belajar ya teman-teman. Dan yang terakhir pastinya munculnya e-bisnis, adanya e-commerce, adanya online shop, dan berbagai platform yang mendukung untuk UMKM atau pelaku small business dalam mengembangkan bisnisnya gitu ya teman-teman. Nah, oke, yang selanjutnya pastinya di era digital itu ada tantangan tersendiri nih. Bagaikan dua sisi mata pisau, penggunaan teknologi yang kurang tepat bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri. Nah, di sini teman-teman setuju nggak kalau kita tidak bisa menggunakan sosial media, internet dengan baik, itu maka kita akan mendapatkan bumerang gitu teman-teman. Dan yang selanjutnya, penggunaan bermacam teknologi memang sangat memudahkan kehidupan, namun gaya hidup digital pun akan makin bergantung pada penggunaan ponsel dan komputer. Nah,
beberapa waktu yang lalu Dila sempat mendengarkan salah satu narasumber yang mengatakan menurut Dila sangat menarik ya, karena mungkin kita sebagai netizen, apalagi kita di masa pandemi seperti sekarang, pastinya kita nggak jauh-jauh dari HP, dari komputer ya teman-teman. Nah, kita pastinya juga membutuhkan sosial media detox agar kita tidak sampai kecanduan gitu ya teman-teman dalam penggunaan ponsel dan komputer yang ada. Yang selanjutnya, hidup produktif teman-teman. Hidup produktif sendiri adalah suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas yang akan membuat diri kita semakin berkembang dan disiplin. Teknologi yang semakin canggih memfasilitasi kita untuk dapat melakukan suatu apapun. Nah, kita bisa berkarya, positifnya kita bisa melakukan atau kita bisa membangun sebuah small business ya teman-teman. Karena di era digital sekarang itu semuanya sudah go digital ya, tergantung pada kitanya kita mau maju atau tidak gitu ya. Nah, ini adalah salah satu kata yang menurut Dila, ini dia setuju banget, sibuk itu belum tentu produktif ya teman-teman. Yang produktif belum tentu sibuk, yang sibuk belum tentu produktif. Nah, kenapa? Karena perbedaannya itu ada pada yang pertama, cara memandang dan menetapkan prioritas ya teman-teman. Jadi kalau orang sibuk itu biasanya dia dalam memandang sesuatu itu pokoknya dia bisa mengerjakan banyak hal gitu. Dia nggak peduli hal tersebut itu dapat dilakukan sesuai apa yang dia inginkan atau tidak. Yang penting kuantitinya banyak. Tapi kalau orang yang produktif itu dia sudah menetapkan prioritas gitu. Jadi misal nih, hari ini saya akan melakukan kegiatan A, kegiatan B, dan dia udah tahu tuh kegiatan tersebut bakal menghasilkan apa, dan itu yang sesuai dengan tujuannya dia gitu. Dan yang kedua ada cara bertindak dan cara mengambil keputusan gitu. Itu berbeda sekali ya teman-teman. Kalau orang yang sibuk pastinya itu tadi sama seperti yang pertama, pokoknya itu mengambil keputusan itu secara cepat, secara instan ya teman-teman, tanpa memikirkan terlebih dahulu apa yang dia ambil keputusannya gitu. Dan yang ketiga pastinya cara meluangkan waktu ya teman-teman. Kalau orang yang produktif, dia sudah mengetahui apa yang dia ingin kerjakan, dia sudah memiliki jam-jam ya teman-teman, atau jadwal yang dia ingin kerjakan gitu ya, daripada orang sibuk yang ya susah mengatur waktu dan akhirnya alhasil tidak sesuai gitu ya teman-teman. Nah, ini ada sedikit tips ya, gimana sih caranya kita hidup produktif di era digital ya teman-teman. Yang pertama ada memperluas pengetahuan teknologi, tentunya dengan adanya literasi digital ini kita juga sudah melakukan ya teman-teman, memperluas pengetahuan teknologi kita. Di internet juga kita bisa belajar, sudah banyak platform yang menyediakan informasi. Kita misal nih kita tidak suka membaca, kita juga bisa melihatnya lewat YouTube ya teman-teman, sudah banyak sekali sebenarnya. Yang kedua, kita bisa mengupdate pengetahuan, bisa memfollow akun-akun yang memberikan konten-konten yang menarik ya teman-teman, dan konten-konten yang positif pastinya. Yang ketiga, kita bisa mencari peluang bisnis. Nah, ini yang Dila sedikit katakan lagi, yang tadi mengenai UMKM atau small business ya teman-teman, karena mungkin teman-teman di sini yang terkena dampak dari pandemi, daripada kita bingung ya harus bagaimana, nah ini kita coba nih cari peluang bisnis yang ada, kita kembangkan, kita gali ya teman-teman, adanya platform e-commerce yang sangat membantu kita, nah itu kita lakukan dan kita optimalisasikan gitu ya teman-teman. Yang keempat juga kita bisa bergabung di komunitas dan forum yang ada. Nah tentunya komunitas dan forum yang ada ini sesuai dengan apa yang kita ini ya teman-teman, apa yang kita minat ya, dan apa yang mungkin menjadi suatu fokus utama dalam hidup kita gitu. Nah, menurut Dila di era pandemi seperti sekarang ya, dalam kita harus hidup produktif, tentunya kita juga harus olahraga, kita juga harus apa ya teman-teman, kita tidak boleh terlalu berpikiran stres, kita tidak boleh terlalu banyak berpikiran negatif, kita juga harus menjadikan diri kita itu positif terus gitu ya teman-teman, dan kita juga
mencari nih, mungkin apa yang belum bisa kita kerjakan di era yang kemarin, kita sekarang apa nih yang kita harus kerjakan nih, misalnya nih, dalam beberapa waktu yang lalu kita tidak bisa mengerjakan suatu hal atau suatu program yang kita ingin lakukan ya teman-teman. Nah, di era pandemi seperti sekarang, mungkin kalau di Jawa dan Bali kita lagi PPKM ya. Nah, ini gimana waktunya kita mengoptimalkan PPKM ini dengan hal-hal yang positif, dengan kita mencari sesuatu yang belum bisa kita kerjakan di masa lalu gitu ya teman-teman ya. Nah, ini ada salah satu kutipan yang menurut Dila jadi semangat buat kita ya teman-teman dari Walt Disney. Semua mimpi kita dapat terwujud jika kita berani untuk mewujudkannya teman-teman. Jadi satu pesan dari Dila buat teman-teman yang sudah memiliki ide, nah, teman-teman, ayo nih diwujudkan daripada itu hanya menjadi angan-angan, sebaiknya itu menjadi aksi ya teman-teman agar dapat terwujud. Mungkin itu aja yang Dila sampaikan. Semoga materi hari ini mendapat manfaat bagi teman-teman. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, langsung aja taruh di kolom chat ya. Terima kasih. Kembali ke Kak Moderator. Baik, terima kasih banyak Dila untuk materinya seputar hidup produktif di era digital. Nanti silahkan yang mau bertanya kepada Dila Visa, silahkan ditulis di kolom chat. Pertanyaannya nanti akan dibacakan di sesi akhir. Sekali lagi terima kasih banyak Dila Visa untuk waktunya. Kita langsung geser ya ke narasumber berikutnya. Saya perkenalkan kepada Anda, di sini ada Pak Sairi. Beliau adalah wartawan dari kabarsambas.com yang akan memberikan materi untuk kita semua seputar kiat mencegah kecanduan digital pada anak. Pak, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Aulia. Sebelumnya saya izin screen share dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator pada hari ini Mbak Aulia, kemudian narasumber hari ini Mbak Dila, Mas Kandika, dan Pak Aminuddin. Oke, sebelum mulai saya ucapkan selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bagaimana agar anak-anak kita, mungkin sepupu, anak sekolah itu tidak kecanduan digital. Kalau sekarang itu lebih fokus kepada dunia internet dan gadget ya, HP dan smartphone. Yang pertama, ini batas aman dalam menggunakan internet yang dirilis oleh ITC. Ini merupakan lembaga sipil yang bergagas kolaborasi sumber manusia atas pengetahuan dan kemampuan literasi digital. ITC ini merupakan penggagas internet sehat pada tahun 2002. Kalau berdasarkannya usia 0 sampai 1,5 tahun itu hindari gadget. Kita fokus ke gadget karena sekarang zamannya udah beralih ke smartphone, internet itu ada di genggaman kita. Semuanya yang memiliki smartphone itu masih ada toleransi, bisa video call dengan kerabat terdekat. Kemudian usia 1,5 dengan 2 tahun hanya program berkualitas tinggi dan edukasi serta adanya pendampingan. Kemudian usia 2-5 tahun 1 jam per hari dengan pendampingan. Kemudian 6 tahun ke atas, kalau anak-anak itu ditetapkan sekarang itu 18 tahun ke bawah ya. Itu ditentukan batas waktu dan khusus jenis media yang digunakan, keseimbangan kegiatan fisik dan penggunaan gadget harus terjaga. Nah ini 6 tahun ke atas yang paling ramai digunakan, dan ini yang paling berbahaya sebenarnya kalau banyak informasi yang tidak bagus yang diterima oleh anak-anak itu. Tapi kalau menurut Akademi Dokter Anak Amerika itu lebih ketat lagi. Kalau 0 sampai 2 tahun itu tidak boleh terpapar sama sekali
kemudian dari 3 sampai 5 itu hanya 1 jam, kemudian dari 6 sampai 18 tahun itu usia anak-anak di maksimal itu dibatasi 2 jam per hari, itu menurut Dokter Amerika dan Kanada, perhimpunan dokter Kanada. Kemudian kita lanjut bahayanya dulu sebelum kita masuk ke kiat mencegah. Tentu kita harus apa sih sebenarnya bahaya dari anak jika itu bisa menjadi sebuah kecanduan. Yang pertama, mengganggu pertumbuhan otak yang jelas, karena terpaparnya dengan banyaknya informasi, terpaparnya radiasi, kemudian bisa juga mengganggu konsen belajar. Pada saat belajar, kalau ada HP yang terdekat dari dia, tentu kemudian main HP lagi, belajar lagi, main HP lagi, dan ini menjadi konsentrasi yang bisa berpengaruh kepada masa depannya. Kemudian bisa menyebabkan kelainan mental. Ini tentu kita banyak menjadi sebuah viral ya dalam berita dan sebagai banyak orang yang ODGJ, orang yang cacat mental karena seringan menggunakan HP, bermain game dan sebagainya. Kemudian tumbuh kembang anak lambat, tentu dengan aktivitas di luar rumah yang minim, sering di rumah main HP, kemudian pengaruh kepada fisik dari anak tersebut, karena fisik itu menyebabkan dia menjadi lemah, bahkan bisa menjadi obesitas, dan kemudian bisa jadi terpapar radiasi karena kurang tidur akibat main gadget sampai larut malam. Kemudian kecanduan yang timbul dan sikap agresif. Nah, ini juga menjadi jadi keluhan orang tua. Anak tuh sikapnya bersikap agresif pada saat dia bermain handphone, pada saat HP-nya diambil, itu menjadi temperamennya tinggi, menjadi marah, nangis dan sebagainya. Ini salah satu penyebab dari kecanduan itu tersebut, karena tergantung pada teknologi sehingga dia bisa menghibur diri dengan menggunakan gadget. Kemudian kita masuk bahwa kiat cegah kecanduan digital pada anak. Penggunaan digital saat ini semakin mengkhawatirkan karena pada saat kondisi pandemi kita dibatasi jarak, kemudian kita batasi untuk berinteraksi dengan orang lain, keluar rumah sebagainya. Salah satu hiburan yang bisa digunakan ialah dengan digital, baik itu nonton TV, kemudian bermain internet, menggunakan smartphone sebagainya. Apalagi Kabupaten Sambas pada hari ini sudah mencapai titik terpuncak, yaitu zona merah. Dari 14 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat, kita bersama daerah Kabupaten Kuburaya ini berada di zona merah. Ini juga menjadi tantangan tersendiri agar kita tidak kecanduan dan anak kita tidak menjadi kecanduan terhadap dunia digitalisasi. Dan himbauan juga untuk kita untuk tetap menggunakan prokes kesehatan agar kita terhindar dari penyakit wabah ini. Kemudian kita masuk ke cara cegah kecanduan digital pada anak. Ini yang bisa kita lakukan, yang bisa kita upayakan, dan bisa meminimalisir agar anak yang hari ini menjadi kecanduan itu bisa sedikit kita turunkan, kita normalisasi seperti itu. Dan bagi anak yang belum kecanduan bisa menerapkan pola seperti ini. Yang pertama, membuat jadwal. Nah, atur bagaimana anak itu pada saat dia menonton TV, kemudian pada saat dia menggunakan handphone itu benar-benar diatur, kemudian pada saat jam tidur, kemudian saat dia ada waktunya belajar itu konsen ke belajar, jangan disatukan. Ini menyebabkan anak tidak menjadi sebuah konsen, tidak menjadi konsentrasi karena tidak ada jadwal yang diatur oleh orang tua. Kemudian membuat rutinitas. Ini yang sangat jarang dilakukan oleh orang tua karena orang tua ini mempunyai kesibukan tersendiri sehingga dia terlupa untuk mengajak anak untuk melakukan sesuatu, kemudian membuat hal-hal baru, bermain bersama.
contoh sederhananya bisa bersama-sama dalam menyiapkan sarapan pagi-pagi. Ini membuat anak menjadi lupa untuk tidak sedikit-sedikit menggunakan smartphone, tidak sedikit-sedikit memerintah orang tua untuk meminta smartphone orang tua, sehingga ini membuat dia menjadi lupa dan mudah-mudahan tidak terlalu menjadi kecanduan terhadap dunia digital. Selanjutnya membuat peraturan bersama, ini komitmen juga. Ya, kadang-kadang anak itu jangan terlalu, kalau bahasa Sambasnya, dituduhkan atau jangan terlalu dituruti keinginannya, karena ini juga akan berbahaya pada masa depannya kalau orang tua selalu menuruti keinginan sampai batas titik terpuncak. Pada saat orang tua tidak bisa memenuhi keinginan anaknya, disitulah semuanya masalah ada. Kemudian tidak bersikap dewasa, kemudian sering marah dan sebagainya. Ini menjadi menjadi peraturan dini untuk menjadi agar anak-anak tidak menjadi temperamennya tinggi. Buat peraturan bersama, kapan internet boleh digunakan, aturlah jadwal beberapa jam sehari dan boleh pada saat memegang gadget atau menonton TV. Ini juga penting untuk orang tua, untuk saya sendiri juga ya. Kemudian berikan pembelajaran dari aktivitas sehari-hari. Nah, ini anak yang cenderung sekitar 6 tahun ke bawah ya. Dia ingin tahu itu banyak sekali. Pada saat kita melakukan sesuatu, dia bertanya, kemudian kita jawab, kita melakukan sesuatu, dia bertanya. Nah, ini juga harus diambil andil oleh orang tua. Pada saat apapun, gunakan itu untuk belajar. Seperti pada saat pergi menyiram bunga, ajarkan ini bunga apa fungsinya pada saat menyiram bunga, mengapa kita harus menyayangi tanaman dan sebagainya. Kemudian juga ada hewan peliharaan, sampaikan apa yang perlu disampaikan. Ini juga pembelajaran untuk anak-anak. Kemudian kontrol dan edukasi selama anak sedang daring. Nah, ini juga yang kadang-kadang orang tua kita agak sedikit teledor. Saya juga khususnya juga agak sedikit teledor. Dan ini bisa dijadikan senjata oleh orang tua pada saat anaknya tidak rewel dan sebagainya, dikasih aja smartphone, dikasih aja dunia digital pada mereka. Sehingga anak itu diam, ya memang benar, anak itu diam, tidak rewel, tidak memaksa apa dengan orang tua, tapi ini menjadi titik awal sebenarnya menjadi risiko ke depannya dan kemudian anak menjadi kecanduan, kesehatan mentalnya berkurang, kesehatan fisiknya berkurang, kemudian anak menjadi tidak dewasa, tadi bersikap agresif. Nah, ini juga awal dari puncanya. Maka benar-benar minimalisir risiko daring, menjaga atau diawasi apa yang anak tonton, apakah itu tontonan bersikap edukatif ataupun bisa aja itu bersikap yang tidak kita inginkan lah, seperti itu. Selanjutnya, tetap terhubung teman dan keluarga. Ini juga penting pada saat di kondisi COVID ini, kita semuanya dibatasi, kemudian kita mengadakan pertemuan juga dibatasi, keluar rumah juga harus ada hal yang penting. Maka ini juga penting untuk anak agar tidak stres dan tidak melulu menggunakan digitalisasi, baik nonton TV, internet, main Facebook, dan sebagainya. Maka bisa juga sesekali izinkan untuk bervideo call dengan teman, keluarga, tentu dengan pengawasan ya. Ini juga penting yang dilakukan oleh orang tua agar anak itu tidak stres. Selanjutnya, ini juga. Ini yang menjadi sangat penting dan perlu komitmen kita bersama, termasuk saya juga dan para yang hadir pada hari ini, webinar ini,
yang terutama yang sudah mempunyai anak, tapi yang belum juga mempunyai anak ini juga jangan dilakukan kepada mungkin keponakan dan sebagainya. Hindari menjadikan gawai sebagai alat agar anak tidak rewel. Dan banyak dilakukan oleh orang tua pada saat anaknya mulai rewel, kemudian anaknya mulai bersikap agresif, tidak menuruti orang tua. Nah, ini solusinya dikasih dunia digital di hadapannya. Diam, ya memang dia diam, tidak lagi rewel dan sebagainya. Tapi inilah titik awal sebenarnya anak itu kecanduan digitalisasi. Nah, efek dari kecanduan itu tersebut banyak. Tadi sudah dijelaskan juga, bahkan ini bisa merenggut masa depan anak, yang keinginan orang tuanya bahwa anak menjadi sukses dan sebagainya, membahagiakan orang tuanya, tapi dasarnya tidak kuat dan tidak dipondasi benar-benar oleh orang tua. Ini jadi salah satu momok ke depannya. Mudah-mudahan kita tidak menggunakan inilah sebagai agar anak tidak rewel. Selanjutnya, perlu keseimbangan bermain dunia maya dan nyata. Oke, ini menjadi hal yang perlu agar anak secara fisiknya terjaga, kemudian secara mentalnya terjaga, kemudian ada keseimbangan antara bermain anak di dunia maya dan nyata. Ajaklah anak untuk bermain, jangan selalu digunakan gadget atau selalu disuruh nonton TV aja di rumah, tapi ajaklah agar kesehatan fisiknya, kesehatan mentalnya, kemudian bisa meningkatkan psikomotorik anak, sehingga ini menjadi hal yang penting untuk orang tua agar kesehatan fisik dan mental anak ini benar-benar terjaga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Saya kembalikan ke Mbak moderator, Mbak Aulia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sairi untuk materi yang diberikan seputar kiat mencegah kecanduan digital pada anak. Silahkan pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Sairi seputar tema yang dibawakan hari ini untuk langsung ditulis di kolom chat. Saya kembali menyampaikan ya kepada seluruh peserta, seperti biasa ada hadiah 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Silahkan tulis pertanyaan Anda. Dan saya langsung bergeser ke narasumber terakhir kita. Saya perkenalkan pada Anda, di sini ada Mas Grandika Primadani. Beliau adalah oil and gas profesional, memberikan materi seputar pentingnya pemahaman membedakan informasi hoax. Kepada Mas Grandika, waktunya 20 menit, silahkan. Mas Grandika, oke, gambarnya belum muncul di kami. Mas Grandika bisa mendengar suara? Bisa, mohon maaf Baik. kali ya ada technical hiccup, kayaknya ada koneksi, tapi sekarang Siap. sudah oke. Oke, silakan dilanjutkan Mas Grandika. Oke, saya mohon waktu sebentar untuk share screen-nya. Siap. Oke, sebelum saya mulai, bisa melihat screen dengan jelas dan suara saya terdengar secara jelas juga Kak ya? Jelas, suaranya jelas, gambarnya juga jelas. Silahkan untuk dilanjutkan Mas Grandika. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kabupaten Sambas. Pagi hari ini menjelang siang, saya Grandika Primadani akan membawakan sebuah materi webinar tentang pentingnya pemahaman membedakan informasi hoax di program literasi digital nasional Makin Cakap Digital. Jadi tadi kita sudah mendengar 3 pembicara yang spektakuler dengan materinya masing-masing. Jadi sebelum kita mengawali pada webinar pagi ini, sedikit perkenalan dari saya. Saya seorang merupakan Petroleum dan Energy Consultant, berasal dari Kediri, Jawa Timur ya. Menempuh bidang S1 di bidang Petroleum Geoscience di UTB Malaysia, kemudian melanjutkan di
bidang yang sama di Royal Holloway University of London, dan sekarang sehari-hari sibuk sebagai seorang pakar minyak dan gas di Indonesia. Nah, jadi ada pun agenda presentasi kita pada pagi menjelang siang ini, kita akan mencoba memberikan pemahaman mengenai informasi hoax dan bagaimana nanti peserta diharapkan memiliki rasa lebih tanggung jawab atas informasi yang diperoleh. Dan tentunya kita lebih mampu memahami bagaimana sih cara membedakan informasi yang benar dan juga hoax, dan bagaimana kita bisa mencegahnya. Untuk itu materi kita bagi menjadi 4 segmen. Yang pertama tentunya kita harus mengenal apa itu literasi digital. Kemudian kita akan mencoba memahami perbedaan antara informasi dan hoax. Dan yang ketiga, sebagai pencegahan kita harus memahami juga bagaimana best practices atau langkah-langkah terbaik yang bisa kita lakukan ketika kita dihadapkan pada sebuah informasi atau hoax dari orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Dan terakhir, kalimat penutup sebelum kita mengakhiri presentasi pada siang hari ini. Nah, literasi digital ini sangat penting karena menurut definisi yang dilakukan oleh Kemendikbud, ini merupakan sebuah skill ya, atau pengetahuan serta kemampuan diri kita untuk menggunakan teknologi digital, alat-alat komunikasi misalnya handphone atau laptop, atau jaringan dalam proses menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat informasi, serta memanfaatkannya secara bijak, cerdas, cermat, dan patuh pada hukum. Tentunya di zaman di mana teknologi dan komunikasi ini yang semakin masif, terutama di era pandemi, tentunya ini secara tidak langsung mengubah cara hidup kita dalam menyikapi sebuah informasi ya, karena tadi Bapak Presiden, Bapak Bupati sudah menjelaskan minimal kita 8 jam terpapar oleh, bukan COVID, tapi terpapar oleh media digital, entah itu meeting, entah itu hanya sekedar berselancar di dunia maya, dan ini tentunya dengan tingginya angka penggunaan media digital tersebut harus diikuti dengan adanya pemahaman digital skill, juga digital ethics, serta digital culture dan safety dalam bermedia, agar kita tidak hanya berperilaku produktif seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi, tapi juga kita juga mampu menjadi netizen yang bertanggung jawab di dunia maya. Nah, kenapa sekarang ini banyak sekali misalnya tren-tren penyebaran hoax, baik mungkin dari teman kita atau bahkan lingkungan keluarga kita atau dari manapun. Ini bisa disebabkan salah satunya karena adanya dalam tanda kutip penyakit ya yang diderita oleh masyarakat, khususnya kaum-kaum yang kurang memiliki literasi digital yang bagus, di mana seperti era sekarang ini kebanyakan orang memiliki rasa takut atau akan ketinggalan suatu berita atau suatu hal. Inilah yang disebut dengan fear of missing out. Jadi seolah-olah kalau kita tidak ikut menyebarkan, kalau kita tidak ikut mengkomen sebuah berita, tidak ikut menjadi bagian dari rantai penyebaran tersebut, dikiranya kita nggak update, atau kita ini orang yang masih terbelakang dari segi informasi. Jadi kadang-kadang ini yang menjadi salah satu dorongan, terutama di khalayak media digital, untuk banyaknya kita sering menyebarkan berita-berita yang tadi yang kurang bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang kita perlu lebih tahu apa itu sebenarnya hoax. Mungkin secara umum banyak sekali terdengar di telinga kita, hoax itu sebenarnya hanya masalah pemberitaan palsu, pemberitaan fiktif, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya hoax itu memiliki banyak unsur. Artinya hoax tidak hanya mengenai pemberitaan palsu. Bahkan menurut studi disebutkan bahwa satire atau parodi juga merupakan sebuah hoax. Ini merupakan artinya sindiran-sindiran atau misal humor-humor yang tentunya menyudutkan sebuah pihak dan dikaitkan dengan sebuah kritik, itu merupakan salah satu bentuk hoax juga. Begitu pula mengenai misleading content atau konten-konten yang sifatnya menyesatkan. Pasti banyak sekali ya, apalagi di era pandemi, di era COVID, ada vaksin, ada mungkin obat-obat herbal dan lain sebagainya. Ini banyak sekali informasi-informasi yang sebenarnya asli diberitakan dari sumber yang kredibel, misalnya dokter atau pakar kesehatan, namun sengaja diedit oleh orang-orang yang bertanggung jawab sehingga berita tersebut tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.
Begitu pula bentuk yang ketiga, hoax juga bisa berupa fabricated content atau konten-konten yang sifatnya meniru. Ini tadi biasanya dipakai untuk mendompleng ketenaran suatu pihak, atau biasanya biar populer lah bahasa kerennya ya. Jadi atau meningkatkan rating seseorang. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi ini juga bisa sebenarnya dikategorikan sebagai fabricated content. Dan elemen berikutnya adalah false contact dan connection. Jadi ini merupakan konten-konten yang disajikan dengan narasi yang salah dan tidak sesuai dengan fakta. Jadi hampir mirip dengan misleading content, tapi ini memang sengaja diplesetkan sehingga secara konteks kurang tepat. Dan yang paling berbahaya tentunya jika hoax ini dibuat oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan konten yang 100% tidak bisa dipertanggungjawabkan secara faktual. Artinya dari elemen tersebut tidak memiliki unsur-unsur pemberitaan yang valid. Nah, berdasarkan survei masyarakat telekomunikasi di tahun 2018, tentunya dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan juga kita ini bisa dibilang masyarakat yang konsumtif ya, bukan berarti membelanjakan sesuatu, tapi juga ketika menikmati sebuah teknologi. Di sini dijelaskan bahwa media sosial seperti Facebook, Twitter, maupun Instagram menjadi saluran favorit bagi penyebaran hoax. Gitu pula dengan saluran chatting, misalnya WhatsApp, Line, Telegram, dan lain sebagainya. Ini juga dipakai sebagai salah satu medium aplikasi untuk penyebaran hoax. Bisa dilihat kenapa media-media ini dijadikan sebagai sarana, tentunya karena kemudahan dalam menyebarkan informasi. Jadi kita cukup menggunakan jempol kita, forward, bang, sudah menyebar ke khalayak luas. Dan dari situ, dari penggunaan keduanya, secara tidak langsung juga akan mencangkup banyak kalangan, baik misalnya di keluarga, di lingkungan pertemanan, di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Dan inilah yang menjadi penyebab kenapa media sosial maupun media atau aplikasi chatting ini banyak dipakai untuk penyebaran berita hoax. Nah, tadi kita sudah melihat elemen-elemen hoax tidak hanya mengenai pemberitaan palsu. Dan kita juga melihat bagaimana media sosial dan media aplikasi chatting menjadi tempat favorit untuk penyebaran hoax ya. Nah, kalau kita ingin bertanya lebih detail ke diri kita sendiri kadang-kadang, hoax kan jelek ya, tapi kenapa banyak orang sekarang ini yang justru menjadi bagian dari penyebaran hoax ya, misalnya orang-orang tersebut mau misalnya dibayar dalam tanda kutip. Nah, tentunya di sini karena tadi adanya kebebasan bermedia untuk baik mencetak, membuat, memproduksi baik dalam media cetak maupun elektronik. Nah, jika seseorang tidak memiliki literasi digital yang bagus dan benar, misalnya tidak bertanggung jawab dalam penggunaan aplikasi dan teknologi tadi, tentunya dilandasi dengan misalnya kepentingan ekonomi dan politik, ini kan menjadi sebuah pundi-pundi ya atau peluang bagi seseorang atau siapapun yang ingin terlibat di sini. Tapi selain itu perlu dilihat ada beberapa motif penyebaran hoax misalnya yang perlu kita lihat. Di awal tahun 2000-an kita kadang banyak sekali juga berita-berita hoax yang sifatnya itu hanya iseng. Itu hanya sekedar lelucon yang disebarkan untuk masyarakat dan sebenarnya tujuannya hanya untuk meresahkan dan menimbulkan kekisruan di kalangan umum. Namun belakangan ini kita juga melihat fabrikasi hoax di mana ini banyak sekali dilandaskan oleh motif ekonomi ya, terutama untuk mencari penghasilan sampingan yang notabene ini juga kita perlu selektif juga kalau ingin berproduktif di dunia digital itu kita harus melihat juga apa kira-kira produk yang kita hasilkan, jangan sampai kita mendapatkan uang tapi justru menimbulkan kekisruan di masyarakat. Tentunya itu tidak bisa kita katakan kita tidak memiliki literasi digital yang baik dan benar. Nah, tentunya tadi prinsip-prinsip ekonomi ini juga bisa dipakai orang-orang yang bertanggung jawab dengan berburu kliks, tentunya agar berita yang di forward atau disebarkan tadi menghasilkan uang dalam waktu yang singkat. Dan yang terakhir tentunya mengenai ideologi dan politik, kita tentunya sudah paham bagaimana hoax ini menjadi senjata ampuh ya untuk kepentingan propaganda dan bidang-bidang tertentu, terutama di kalangan tidak hanya di milenial, bahkan di senior citizen atau
orang-orang tua kita dan lain sebagainya. Jadi ini kita paham sekarang ternyata hoax itu tidak hanya masalah iseng maupun ekonomi, tapi ada motif lainnya yang orang-orang itu ingin sebarkan. Nah, tentunya di sini kita sebagai individu memiliki literasi digital yang bagus, dan kita sudah mengikuti webinar sampai detik ini, tentunya kita harus mulai paham bagaimana kita bisa mendeteksi atau men-screening ya istilahnya, berita-berita tersebut merupakan hoax. Tentunya tadi kita sudah sampaikan, dalam penggunaan berita biasanya ada unsur 5W dan 1H. Jika dalam berita tersebut ada elemen yang kurang, misalnya tidak ada apa, kapan, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana, kita perlu istilahnya meletakkan warning atau kehati-hatian di situ. Begitu pula jika kita mendapat berita yang berasal dari sumber yang kurang dipercaya, misalnya dari website-website yang kurang kredibel, atau mungkin blog itu biasanya karena pendapat seseorang atau opini seseorang ya, jadi kadang-kadang sifatnya cenderung mendukung sebuah pihak dan lain sebagainya. Begitu pula tidak hanya berupa tulisan, kadang-kadang gambar, foto, dan video pun juga bisa digunakan sebagai sarana. Jadi untuk mencegahnya tentunya kita harus pandai-pandai untuk mengkaitkan misalnya gambar atau foto yang di-sharing itu misalnya misalnya korban corona yang bergeletakan biasanya seolah-olah itu di Indonesia, tapi ternyata ketika kita cek bukan di Indonesia, tapi karena kita terlanjur menyebarkan dan tidak melakukan verifikasi dan itu hanya sebuah rekayasa, ini menimbulkan kekisruan. Jadi itu bisa kita lakukan. Nanti kita akan bahas lebih detail di slide berikutnya. Dan tentunya elemen yang tidak kalah pentingnya dan yang paling jelas biasanya hoax ini menggunakan kalimat yang sifatnya provokatif, kadang-kadang juga banyak sekali menggunakan unsur-unsur politik dan sara di dalamnya. Pada poin keempat dan 5 inilah biasanya hoax dipakai untuk kepentingan mengubah sebuah ideologi atau pandangan politik seseorang. Nah, tadi kita sudah paham dari awal definisi sampai caranya memilah dan memilih. Nah, sekarang kita lebih bahas detail lagi. Kita kembalikan kepada diri kita sendiri, misalnya kita bayangkan sekarang ini kita menerima pesan di WhatsApp tadi, misalnya berupa teks dari seseorang, sudah ada sumber berita dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa membaca dan memahami bahwa misalnya ini adalah sebuah fakta atau hoax? Jadi yang pertama kita bisa dan mulai membiasakan untuk membaca informasi secara utuh dan melihat lebih detail pesan yang ingin disampaikan di dalamnya. Inilah yang disebut dengan read thoroughly, atau membaca secara keseluruhan ya. Dan tentunya setelah kita baca, tentunya kita juga harus memberikan atau kita harus menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah ini betul, apakah ini faktual. Nah, dari cara berpikir kritis ini kita akan bisa melihat, oh berita ini ternyata betul. Misalnya Indonesia juara atau mendapatkan medali emas di sektor di sektor women's double. Nah, berarti itu sebuah berita yang betul kan? Kalau sudah betul seperti itu jelas, oh oke, ini berarti fakta. Begitu pula ketika kita sudah mendapatkan dan membacanya, tadi kita harus cross-check ke sumber berita yang lain, baik ini ke media cetak yang lain atau bahkan media elektronik yang serupa. Nah, berikutnya, apalagi di era pandemi ini, kita kadang-kadang masih secara mental kita ini sudah capek, terkuras energi, mungkin tenaga, waktu, bahkan secara finansial, kita harus membiasakan untuk berpikir dingin dan jernih dalam menanggapi sebuah informasi ya. Jadi misalnya ada tadi berita, setelah kita baca, oh kok cenderung beritanya ini menyesatkan ya, misalnya tentang informasi vaksin dan lain sebagainya. Jadi kita jangan mudah untuk terhasut. Kita tenang dulu, kita coba berpikir dengan jernih bahwa informasi ini kira-kira betul atau enggak ya dengan karakter yang sudah kita cek tadi. Dan yang tentunya misalnya kita bukan sebuah ahli atau pakar, kita bisa menggunakan bantuan dari mesin-mesin pencari, misalnya dari Google, dari Bing atau Yahoo Search untuk memastikan apakah informasi yang kita peroleh tadi adalah informasi yang valid atau informasi yang sifatnya hoax. Nah, jadi jika kelima elemen ini bisa kita mulai praktekkan, saya yakin bahwa kita akan menjadi salah satu generasi milenial, bahkan generasi digital yang memiliki literasi yang mumpuni. Tentunya penutup dari saya sebelum mengakhiri presentasi pada siang hari ini, jadi kita sudah mengetahui bagaimana peran penting literasi digital dalam memahami sebuah
tadi misalnya berita hoax. Karena dengan peran literasi digital yang mumpuni tadi, kita mampu untuk tidak hanya berpikir produktif ya, tapi kita juga bisa memakai pola pikir tersebut untuk bersifat kritis dan kreatif dalam menghadapi tadi misalnya pemberitaan hoax. Dan harapannya jika kita sudah memiliki fundamental atau dasar-dasar ilmu pengetahuan tadi, kita menjadi bagian dari pemutusan atau penyebaran mata rantai penyebaran hoax di dunia digital, dan kita bisa menjadi agen-agen perubahan tidak hanya misalnya di Kabupaten Sambas, tapi bisa lebih besar di Kalimantan Barat bahkan di Indonesia. Sekian dari saya. Jika ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan di kolom pertanyaan, dan jika ada salah penyebutan kata dan lain sebagainya mohon dimaafkan. Kita nanti akan berjumpa di sesi tanya jawab. Akan saya kembalikan ke Kak Aulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Grandika, baru saja memberikan materi pentingnya pemahaman membedakan informasi hoax kepada kita semua. Dan waktu saya untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom chat akan saya bacakan karena keterbatasan waktu juga di sini. Jadi mohon maaf hanya satu pertanyaan untuk satu narasumber. Pertanyaan yang tidak bisa dibacakan mungkin bisa menghubungi email atau mungkin ke sosial media dari masing-masing narasumber. Saya persilahkan para narasumber yang mungkin mematikan kameranya, silahkan untuk kembali mengaktifkan kameranya. Kita tiba di sesi tanya jawab dan saya langsung menuju ke pertanyaan yang pertama ditujukan kepada Dilavisa. Bagaimana cara meningkatkan kualitas SDM di era digital agar siap dalam segala hal, terutama membuka lapangan pekerjaan? Mengingat di zaman yang akan datang, anak muda ini bukan hanya bersaing mencari pekerjaan, tetapi juga bisa menciptakan lapangan kerja berbasis era digital. Penanya atas nama Nikita Darmala. Dilavisa silakan dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Nikita. Jadi pertanyaan menarik sekali ya, bagaimana caranya kita untuk meningkatkan SDM di era digital seperti sekarang. Sesuai yang apa yang sudah dijelaskan tadi Kak, jadi kita sebagai generasi milenial juga harus memiliki kecakapan digital dari literasi digital yang sudah kita pelajari. Nah, di situ yang diharapkan kita sebagai generasi muda tidak hanya membuat konten-konten yang positif saja, tapi kita juga bisa membantu perekonomian Indonesia dengan membuka small business atau UMKM ya Kak menurut Dila. Jadi kita sebagai generasi muda kalau memiliki skill atau skill atau ya yang bisa kita kita bisa gunakan, kita bisa membuka suatu small business dan itu bisa membantu orang lain, kenapa tidak? Gitu sih menurut Dila Kak. Baik, terima kasih banyak Dilavisa untuk jawabannya. Baru saja menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Nikita Darmala. Tetap bersama kami ya Dilavisa, nanti di akhir ada sesi foto-foto, jadi jangan kemana-mana dulu. Oke, kita bergeser ke penanya berikutnya atas nama Meji yang ditujukan kepada Bang Sairi. Berbicara terkait dengan anak dan gadget, ini menjadi hal yang urgent buat dibahas. Yang menjadi permasalahan pada masa sekarang ini adalah anak sekarang ini hidup di era digitalisasi, oleh karena itu pengawasan adalah poin yang sangat penting terhadap anak. Jadi gini Bang, banyak orang tua di daerah-daerah kampung masih banyak nggak paham atau bisa dibilang gaptek. Dan biasanya anak yang usianya 4 tahun dibanding orang tuanya sendiri dalam menggunakan handphone. Jadi bagaimana Bang solusi untuk permasalahan seperti ini? Bagaimana orang tua melakukan pengawasan sedangkan orang tua di desa ini nggak siap dengan era seperti ini? Silahkan dijawab Bang Sairi. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus dari Bang Niji ya. Ini menjadi tantangan kita juga semuanya, bukan hanya orang tua, tapi inilah peranan lingkungan juga harus ada dan harus menjadi pioner agar masyarakat kita benar-benar mengetahui tentang era digital dan dampak kecanduannya. Ini menjadi masalah, apalagi Kabupaten Sambas ini banyak penduduknya yang tinggal di desa dan tentu orang tua belum mengenal digitalisasi, dan era saya juga era 90-an juga belum mengenal digitalisasi, sekitar 2000-an baru masuk. Awal-awal memang
memang agak sulit untuk menyesuaikan diri. Nah, bagi orang tua yang seperti ini, maka perlu peran dari kita sebagai generasi muda yang paham, artinya memberikan pemahaman kepada orang tua, kemudian berkonsultasi dengan pemerintah desa agar ini dilakukan sosialisasi kepada orang tua agar anak tidak kecanduan. Dan juga jika Bang Meji ini mempunyai adik dan diperlakukan yang seperti itu oleh orang tua, maka peran abang atau kakak, kemudian tetangga, walaupun jika ini tetangganya saudara Meji, maka diberi pemahaman kepada orang tua tetangga kita tentang bahaya digitalisasi kepada anak. Ini menjadi bukan hanya persoalan orang tua, tapi ini persoalan kita semuanya, saling membangun, saling bekerja sama agar anak menjadi tidak kecanduan gadget. Ini mempunyai salah satu solusi yang bisa saya tawarkan. Mungkin itu kepada saudara Bang Meji. Oke, terima kasih banyak Pak Sairi untuk jawabannya. Saya langsung bergeser lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Sandi, ditujukan kepada Pak Amiruddin. Pertanyaannya adalah, saat saya browsing download, kadang-kadang langsung otomatis diarahkan ke web seperti situs judi online, situs dewasa, lalu juga ada trading, forex, dan lain-lain. Apakah hal tersebut ini masih aman atau berbahaya? Dan bagaimana cara mengatasi agar terhindar dari hal tersebut? Silahkan Pak Amiruddin. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Sandi kali ini ya, atau Bang Sandi nih. Oke, jadi memang kalau ketika kita melakukan browsing, kadang-kadang memang muncul halaman-halaman seperti yang tidak kita inginkan sebenarnya, tidak kita inginkan, tetapi muncul dengan sendirinya. Artinya memang kalau dari segi secara teknis, memang halaman itu muncul bukan karena memang dia mau muncul sendiri, tetapi memang ada faktor yang mengakibatkan dia muncul. Nah, biasanya tentu sama seperti tadi di awal dikatakan, berbagai macam spamming yang bisa memungkinkan kita mengklik link yang memungkinkan muncul halaman-halaman lain yang tidak kita inginkan. Jadi link itu memang sebenarnya tidak kita sadari. Memang yang paling umum yang bersifat iklan seperti judi atau mungkin ada trading forex dan sebagainya. Nah, jadi memang berarti yang kita lakukan tadi, halaman website yang kita kunjungi mengandung spamming yang bisa membawa kita ke halaman-halaman yang tidak kita inginkan tadi ya. Jadi memang tadi saran yang bisa kita lakukan untuk menghindari itu adalah memang kita harus browsing secara aman, kita kunjungi situs-situs yang memang sudah kita ketahui keamanannya, sehingga nanti juga itu akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan tadi. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih banyak Pak Amiruddin untuk jawabannya. Dan satu pertanyaan lagi terakhir untuk Mas Grandika. Sebelum kita bergeser ke sesi selanjutnya, Mas Grandika tadi baru saja berikan materi seputar pentingnya pemahaman membedakan informasi hoax. Dan Mas Grandika, saat ini hoax itu kan sangat tipis sekali perbedaannya dengan berita benar. Kadang-kadang mereka menyertakan sumber tapi mungkin ditambah-tambahi yang pada akhirnya menyebabkan berita itu menjadi berita hoax. Bagaimana masyarakat kita bisa membedakan bahwa berita ini adalah berita hoax dan tidak? Lalu kira-kira di mana kita bisa meng-cross-check bahwa berita ini adalah berita hoax atau tidak? Silahkan Mas Grandika. Terima kasih Kak Alia pertanyaannya. Jadi saya akan jawab yang kedua dulu ya. Jadi untuk meng-cross-check, ada beberapa aplikasi termasuk dari Kemeninfo sudah menyediakan beberapa sarana untuk mengecek berita tersebut merupakan sebuah berita yang valid atau hoax, bisa di turn back hoax, atau beberapa Google itu juga ada beberapa validasi yang bisa kita pakai. Tadi sudah saya jelaskan detailnya seperti apa. Jadi website tersebut bisa dipakai untuk
memudahkan kita untuk mendeteksi berita tersebut merupakan sebuah informasi yang faktual atau sifatnya hoax. Dan yang pertanyaan pertama, bagaimana caranya kita misalnya memahami atau lebih membedakan ya? Ya kadang-kadang tentunya sebagai pembaca kita tidak boleh hanya sekedar percaya pada satu isi berita saja, walaupun mungkin di situ sudah dijelaskan ada sumber yang jelas, tetapi kita harus cross check juga, misalnya di surat kabar atau bahkan di beberapa media elektronik di internet, kita coba cek, kita Google berita yang sama, apakah muncul dengan narasi yang sama. Mungkin dengan membandingkan 2 atau 3 berita, kita akan memahami konteks di dalamnya apakah betul atau ada yang dirubah. Misalnya hanya berupa kadang-kadang tempat dirubah, kadang-kadang siapa yang terlibat itu juga dirubah. Jadi seolah-olah memberikan informasi yang framing baik terhadap seseorang maupun sebuah daerah. Jadi ini yang bisa kita, langkah-langkah gitu yang bisa kita lakukan untuk membedakan unsur hoax atau berita faktual atau bahkan berita yang sifatnya hanya dirubah baik subjeknya maupun objek pemberitaan tersebut. Itu Kak Aulia, semoga bisa menjawab ya dan menjelaskan pertanyaannya tadi yang diberikan. Baik, terima kasih banyak Mas Grandika. Saya ulangi di sini, mungkin tadi Mas Grandika juga sempat menyampaikan ada beberapa situs resmi dari pemerintah yang bisa kita lakukan ketika kita mulai membaca berita hoax, atau mungkin kita mulai merasa tidak yakin ada pesan-pesan yang beredar di grup keluarga, apakah pesan ini termasuk informasi yang akurat atau tidak. Silahkan langsung dicek dulu, dicek di kominfo.go.id. nanti setelah melakukan cross check apakah berita ini termasuk fakta atau bukan, baru ketika ingin menyebarkan tahu langkahnya. Kalau hoax jangan disebarkan, kalau ternyata memang fakta silahkan informasi ini disebarkan ke kerabat dan juga keluarga. Saya terima kasih banyak kepada 4 narasumber yang menemani saya, memberikan sangat luar biasa sekali pagi hari ini. Semoga para peserta juga masih semangat, karena sesaat lagi saya akan membacakan 10 nama calon pemenang. Saya garis bawahi di sini 10 nama ini adalah 10 nama calon pemenang. Apakah nama kalian nanti akan menjadi pemenang atau tidak? Silahkan untuk follow dulu Instagram litdik.kalimantan. Nanti dari Instagram itu akan di follow up dan juga diupdate lebih lanjut nama kalian akan menjadi pemenang atau tidak. Oke, saya sebutkan ada 10 nama. Yang pertama, ada Nikita Darmala, lalu juga ada Meji, lalu ada Sandi, lalu ada Alika Sisa, lalu ada Supardik, lalu ada Maria Kuswandari, lalu ada Maimunah, lalu ada Nova Yuliarti, ada Jane Nuraini, dan yang terakhir ada Yudi Putra. Silahkan nama-nama yang baru saja saya sebutkan untuk follow Instagram litdik.kalimantan dan pantau terus di sana apakah nama kalian akan menjadi pemenang atau tidak. Nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia jika memang kamu menjadi pemenangnya. Baik, kita sudah melalui seluruh rangkaian acara, sudah mendengarkan yang disampaikan oleh para narasumber. Kita juga sudah di sesi tanya jawab, tadi menjawab beberapa pertanyaan walaupun tidak seluruhnya karena ada keterbatasan waktu. Mungkin silahkan teman-teman narasumber bisa tulis di kolom chat sosial medianya apa atau emailnya apa, untuk teman-teman peserta bisa bertanya lebih lanjut. Karena kalau semua ditanyakan di sini waktunya nggak cukup. Oke, setelah seluruh rangkaian acara sudah selesai kita lakukan, rasanya nggak afdol ya kalau menutup sebuah webinar kalau nggak dengan foto-foto bersama. Jadi saya persilahkan untuk seluruh peserta, seluruh narasumber kembali menyalakan kameranya. Yang tadi mungkin sempat mematikan sebentar, ditinggal sarapan dan sebagainya. Yuk dinyalain lagi kameranya, kita bentar lagi foto-foto bareng. Boleh dinyalakan dulu kameranya. Saya beri waktu 10 detik, silahkan bersiap, mau sisiran dulu, boleh. Oke. Mari kita lihat, ada yang beberapa kameranya masih belum menyala. Nggak apa-apa kalau kameranya nggak nyala, tapi ada foto profilnya ya. Kalau nggak ada ini loh yang cuma nama aja. Sudah siap? Ada berapa slide? Zaki? 1 slide, oke. Ada 1 slide, silahkan untuk tersenyum ke kamera. Sebentar lagi saya countdown, jadi buruan dinyalakan kameranya. Mulai banyak yang nyusul, oke. Saya tunggu lagi sebentar, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Yang nggak menyalakan kameranya nggak boleh nyesel ya, nggak ikut foto-foto ya. Silahkan tersenyum yang paling manis ke kamera. Sesaat lagi kita foto bersama. 1, 2, 3.
Oke, dengan foto-foto bersama ini berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Saya mengulas sedikit tadi bersama dengan Mas Grandika. Kita berbincang soal pentingnya pemahaman membedakan informasi hoax, lalu bersama dengan Pak Amiruddin kita berbincang soal keamanan internet, menghindari spamming dan juga hacking. Lalu bersama dengan Dila Visa, beliau bercerita bagaimana hidup produktif di era digital. Yang terakhir bersama dengan Pak Sairi, kita berbagi informasi banyak sekali seputar kiat mencegah kecanduan digital pada anak. Semoga seluruh materi yang disampaikan oleh para narasumber bisa kita terima dengan baik, lalu juga bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga juga banyak informasi yang bisa kita dapatkan dalam webinar pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung, sudah menyempatkan bergabung walaupun pagi-pagi sekali. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada 4 narasumber yang hari ini menemani saya untuk materi yang sangat luar biasa. Akhir kata dari saya, Aulia Mawardika, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selalu jaga kesehatan, protokol kesehatan jangan sampai ditinggalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu.
jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup.